Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, Cryptocurrency Market terkoreksi sebesar 0,37%. Dengan total market cap mencapai di 1,64 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,01% dan penurunan volume sebesar 26,55%. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini dia terjadi koreksi yang cukup signifikan sebesar 3,8% dalam 24 jam terakhir, yang menyebabkan Bitcoin tadi sempat di 41 ribuan tetapi sekarang sudah mulai di 42.100 lah kalau kita bulatkan ya. Untuk Ethereum dia terkoreksi lebih besar sebesar 4,75% di angka 2.236. Lalu yang cukup signifikan lagi adalah XRP, dia ini udah masuknya ke area ngedam ya. Ngedam sebesar 5,76%. Cardano nyaris masuk ngedam ya, 5% lah ya kalau dihitung. Dia drop ke angka 56 sen. Dan mungkin yang sedikit aneh adalah AVAX, dia malah ngepump sebesar nyaris 7% ya. Jadi hari ini sih cenderungnya semua terkoreksi ya. Oke, seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang kita sudah aktif di TC, sudah aktif di X atau di Twitter ya. Buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency tentunya ya. Bentuknya bisa analisa, bisa news dan juga memes. Selanjutnya economic calendar, kita masuk dulu ke GMT plus 7 seperti biasa. Untuk hari ini hari Senin ya. Hari Senin sesuai pembahasan kemarin tidak ada yang terlalu penting untuk hari ini. Besok kita akan coba intip dulu nih tanggal 12 Desember. Ternyata jam 1 pagi akan ada 10-year note auction ya. Untuk ini harapannya apa ya? Kan ini mumpung subuh, kita nggak mungkin bahas nanti subuh kan ya. Kalau kita bahas besok udah lewat. Kalau kita lihat di sini, gak ada spesifik forecast gimana sih ya. Jadi we'll see ya, we'll see. Pokoknya ada kemungkinan subuh ini terjadi goncangan ya. Selanjutnya nanti keluar core CPI dan juga CPI jam 8:30 malam untuk besok ya. Detailnya kita akan bahas besok ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news, dan newsnya adalah likuidasi ya. Dalam 24 jam terakhir terjadi likuidasi sebesar 900, totalnya itu di sini 386 juta US dollars ya. Gila, nggak main-main dalam 24 jam terakhir ya. Jadi ada 113.000 traders yang terlikuidasi, dan sekali lagi totalnya 386 juta US dollars. Ini likuidasi ya, bukan cut loss. Berarti ini orang-orang yang secara risk management kacau nih ya. Nah, kalau kita di sini dalam 24 jam terakhir yang paling banyak kena adalah otomatis long ya, 87% terkena dalam posisi long. Jadi ingat, hati-hati ya. Gue udah bahas dari kemarin-kemarin, kita ada kemungkinan terjadi koreksi yang lumayan. Karena kenapa? Ya gue udah bahas, kita udah 8 minggu berturut-turut weekly close hijau ya, belum pernah sekalipun merah. Jadi gue udah bilang kalau sampai terjadi koreksi lumayan, jangan kaget ya. Karena tidak ada aset apapun yang terus ngepam. Pasti ada aset, ngepam satu aset pasti dia akan terjadi koreksi. Semakin dia lupa koreksi, semakin besar koreksinya, itu ironisnya ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini adalah si halving cycle theory, di mana ini per 28 November biasanya ya, antara top dan bottom ini sekitar 21 hari plus minus dari 28 November. Nah, pertanyaannya korelasinya dengan altcoins gimana? Sebenarnya kalau kita lihat nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh, bottomnya akan mirip-mirip ya, topnya pun akan mirip-mirip begitu. Jadi kalau gue pribadi tetap masih akan berpatokan sama yang ini, sama yang BTC ya. Tetapi di awal dari bull market seperti yang kita sudah rasakan kemarin ya, di sini alts lebih flat dibandingin dengan Bitcoin. Ya maka dari itu gue bilang di awal dari bull market kita lebih baik heavy on Bitcoin dan di Ethereum begitu ya. Karena Ethereum biasanya lebih oke dibanding alts yang lain. Nah, mulai pertengahan atau kayak kesannya tuh udah mau akhir dari tahun akumulasi ya. Sebenarnya pertanda yang lebih bagus itu tuh di ini. Apakah sudah ada pertanda bahwa the Fed mau cut rates? Nah, kalau udah ada tuh ya,
rumor-rumor bahwa the Fed akan memotong rates ya, interest rate. Nah, disitulah alts akan mulai berjaya. Maka dari itu gue bilang nih dari kemarin-kemarin, ayo mulai akumulasi altcoins karena kemarin sudah mulai keluar tuh rumor-rumornya ya. Nah, makanya sekarang altcoins mulai ikutan naik. Pelan-pelan akan benar-benar mengoutperform BTC. Tapi kapannya, ya kita nggak bisa benar-benar tahu. Makanya kalau gue pribadi lebih prefer setelah inilah ya, bisa dibilang setelah beres dari tahun akumulasi, which is itu di November kemarin ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini weeknya cukup dalam ya. Terendahnya itu sampai ke angka 40.377 ya. Nggak main-main. Jadi untuk sekarang harapannya masih sama seperti kemarin sebenarnya ya. Harapan untuk Bitcoin itu adalah jangan daily close di bawah dari 41.523. Gue udah bilang kemarin 43.200-an tuh normal lah kalau sampai ketembus ya, tapi itu pun kemarin nggak terjadi. Jadi overall sih masih cukup bagus untuk Bitcoin ya secara struktur. Nah, untuk di weekly-nya kita bisa lihat di sini ya, lu bisa lihat sendiri masih dalam kondisi yang overbought ya. Di weekly-nya overbought, di Bollinger Band-nya ya. Kita bisa lihat di sini masih weekly close di atas dari Bollinger Band. Dan juga kalau kita lihat ini weekly close-nya di mana ya? Oh ya, 43.700 ya, masih tinggi. Dan selain dari itu juga kalau kita lihat di sini secara bull support band juga ya dia otomatis naik signifikan ya. Sekarang ada di angka berapa nih? 33.692 sampai 31.789 ya. Nah, harapannya apa? Harapannya sesuai dengan kemarin ya. Sebisa mungkin bertahan setinggi mungkin ya. Kalau bisa bertahan setinggi mungkin sampai bull support band menjemput ya. Dia retest ke bull support band, rally lagi. Itu harapan gue untuk Bitcoin secara makronya ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk indeks dolarnya kita bisa lihat di sini not that bad lah ya. Dia nggak ngepam nggak apa. Masih ke contain di bawah dari 104,13. Harapan gue mungkin hari ini bisa retest lagi yang kedua kalinya dan ke-reject lagi sehingga bisa retest ke MA 200. Kalau bisa bukan cuma retest tapi daily close di bawah dari MA 200 daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars. Artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin berarti buy limit pertama kena, buy limit kedua kena ya. Nah, untuk sekarang sebenarnya yang masih aktif itu adalah yang sekarang kita masih bisa pasang ya, yaitu di buy limit kedua di 41.523 dan buy limit ketiga di MA20, tepatnya di angka 40.182 ya. Itu kurang lebih untuk spotnya. Untuk posisi futures apabila besok daily close masih di atas dari 41.523, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long besok. Kalau terjadi retest kedua, otomatis kebuka posisi long dengan target TP di angka 43.280. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 43.280 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short.
dengan target TP di 41.523. Dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini dia retest ke buy limit pertama, kedua, dan ketiga. Jadi buat lo yang sudah pasang kena semua ya. Dan yang paling bawah udah sedikit profit. Yang kedua juga udah sih ya. Jadi yang sekarang tersisa lagi-lagi buy limit kedua di 2228 dan buy limit ketiga di MA20. Untuk posisi futuresnya kita lihat besok. Apabila besok daily close di atas dari 2228, maka kita bisa limit posisi long di 2228 ya. Terjadi retest kedua, otomatis kebuka posisi long, target TP-nya di angka 2295. Untuk posisi shortnya kita tinggal balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 2295, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2228. Dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini dia retest ke buy limit pertama, kedua, dan ketiga juga, mirip-mirip seperti Ethereum ya. Yang tersisa sekarang dari harga running yang masih bisa kita pertimbangkan untuk pasang adalah di angka $6 lebih 63 sen ya. Sementara untuk posisi futuresnya kita lihat besok pagi dia daily close-nya di mana nih? Daily close-nya di atas dari $6 lebih 82 sen, 83 sen atau tidak? Kalau di atas dari situ kita bisa limit posisi long di tempat yang sama di situ ya. Retest kedua otomatis kebuka posisi long, target TP di $7 lebih 22 sen. Sementara posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $7 lebih 22 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di $6 lebih 83 sen. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini kemarin daily close-nya oke ya. Hari ini dia retest ke buy limit pertama dan buy limit kedua saja ya. Jadi untuk sekarang yang kita masih bisa pasang sebenarnya adalah di buy limit kedua di angka 53 sen dan buy limit ketiga di 48 sen ya. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long berarti karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 57 sen. Nah, target TP dari posisi long kita adalah di angka 62 sen. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di angka 62 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 57 sen. Dan selanjutnya kita masuk ke AVAX. Ini cukup unik ya. AVAX kemarin berhasil menaklukkan $36 lebih 52 sen. Tapi hari ini dia langsung retest ke bawah ya. Otomatis karena dia berhasil reclaim dengan lumayan signifikan di sini ya. Artinya buy limit pertama jadi di angka 36,52, buy limit kedua di 30,05 dan buy limit ketiga di angka 27,75. Untuk posisi futuresnya sekarang dalam posisi yang nanggung jujurnya ya. Kita lihat sampai daily close-nya gimana. Kalau di bawah dari 36,52 berarti apabila terjadi retest 1, retest 2 di 36,52 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 30,05. Sementara untuk posisi longnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 30,05, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 36,52. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Untuk malam ini nggak ada yang terlalu penting ya. Subuh nanti jam 1 akan ada data penting dari US dan tentunya malamnya juga akan keluar data CPI. Jadi hati-hati ya. Dan seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.